Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, kita mengucap syukur karena pada hari ini kita boleh kembali berjumpa bersama-sama walaupun secara online, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena pada minggu ini kita boleh memasuki minggu yang terakhir di bulan ini. Sungguh besar perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada saat ini. Kita menaikkan pujian, kita mau tinggikan Dia, kita menyatakan bahwa Tuhan, Engkaulah yang terbesar dalam kehidupan kami. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku beri kemuliaan, amin, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, amin. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Dalam pujian dan kehormat kami Tuhan, Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin Tuhan. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Engkau Allah yang terbesar, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami, dan Engkau Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Pada saat ini Tuhan, kami umat-Mu siap untuk masuk dalam ibadah pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya bahwa melalui ibadah pada pagi hari ini kami boleh mengalami kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan dalam kehidupan kami. Segala gangguan dari kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat kami tolak di dalam nama Yesus. Kami mau mengalami kuasa Tuhan dalam ibadah ini. Fokuskan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.
Jemaat Tuhan, saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita mau lebih lagi bersorak bagi Tuhan, sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi, amin. Haleluya. Nyanyikan pujian ini, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya, dengan nyanyian syukur, hadirannya bersukacita. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya, dengan nyanyian syukur, hadirannya bersukacita. Sama-sama kita katakan, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sekali lagi dengan bersukacita katakan, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan saudara dengan bagi Tuhan kita. Tuhan baik selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan terus memuji Tuhan, kita akan terus menyembah Tuhan. Kita mau besarkan nama Tuhan, karena sungguh ajaib karyanya dalam kehidupan kita. Dia layak untuk disembah, Dia layak untuk dimuliakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar jalanmu, adil dan benarlah jalanmu. Raja
baiklah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau layak dimuliakan. Haleluya, namamu diagungkan. Yesus Tuhan, kami menyembahmu. Haleluya, haleluya, glory bagimu Tuhan, glory bagimu. Sebab Kau besar Tuhan, Kau yang mulia. Haleluya, haleluya, sembah Yesus yang namanya. Haleluya, haleluya, perbuatanmu ajaib Tuhan, perbuatanmu dahsyat Tuhan. Kami kagumkan Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, glory bagimu Tuhan, glory bagimu. Sebab Kau Allah yang besar, perbuatanmu dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya, selalu memujimu Tuhan, selalu meninggikanmu. Sebab Kau Allah yang besar, Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak.
cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Amin. Kuasa-Mu Tuhan, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan, pastinya di tengah badai. Amin. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Jemaat Tuhan, semajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan iman kita. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang baik, yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana Tuhan. Ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Sebab kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Kemuliaan-Mu Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Sebab Kau pertolongan kami, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Sekali lagi dengan iman jemaat Tuhan. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kepada hamba-Nya disilakan. Umat Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh ada hari ini. Semua karena Tuhan. Kami bersyukur melihat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Sungguh Engkau Tuhan yang baik. Hari ini kami mengambil kesempatan untuk datang ke hadapan Tuhan, untuk kami menikmati persekutuan yang indah, menikmati lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan melalui ibadah penyembahan kami hari ini. Kami siapkan hati kami bagi Tuhan. Mari Tuhan berbicara, perdengarkanlah suara-Mu bagi kami. Ajar kami, tuntun kami, supaya kami semakin kuat, kami semakin mengerti, kami semakin memahami akan setiap rencana Tuhan bagi hidup kami. Urapi hamba-Mu dan umat-Mu yang sedang mengikuti secara live. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Shalom. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya
kita semua sedang dalam kondisi dan keadaan yang baik. Saya melihat dan saya merasakan semua kita mengalami pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan hari ini kita ada di hadirat Tuhan karena Tuhan mengizinkan kita ada. Ada banyak orang yang berusaha untuk ada hari ini, tapi mungkin Tuhan tidak izinkan. Itu berarti bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Tuhan. Dan Dia izinkan saudara ada hari ini, menikmati pujian penyembahan, datang ke hadapan Tuhan karena Dia menginginkan saudara ada. Dan itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari bersukacita saudara dalam hadirat Tuhan, bersukacita dalam penyembahan kita hari ini. Nah, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari buka Alkitab kita, Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Sekali lagi, Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Saya akan baca untuk kita firman Tuhan ini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tema kita hari ini adalah pemberian adalah penyembahan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, 1 bulan ini kita merenungkan tentang memberi. Saya percaya banyak berkat yang sudah kita peroleh, kita dapat, kita dengar, dan ada banyak hal yang kita sudah lakukan, kita ambil komitmen untuk mentaati kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam pengertian kita tentang pemberian, dan kita juga sudah mengambil komitmen untuk melakukan apa yang kita dengar. Ada amin? Saya percaya saudara sedang melakukan itu. Minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Mei, dan ini adalah tema yang kita bahas terakhir di bulan ini. Sebab bulan Juni kita akan masuk dalam tema yang luar biasa yang Tuhan taruh di hati saya, dan nanti akan saya sampaikan pada awal bulan Juni. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di dalam Amsal pasal 3 ini banyak sekali nasihat-nasihat yang ditulis. Dan salah satunya, saudara, itu tentang memuliakan Tuhan dengan harta kita. Yang menulis Amsal ini bukan orang sembarangan. Kita semua tahu bahwa yang menulis ini adalah Salomo. Salomo adalah anak dari Raja Daud. Dan ketika Tuhan mengangkat dia menjadi raja, dia berdoa untuk minta hikmat. Dan karena doa itu Tuhan berkenan, Tuhan bukan kasih saja hikmat, tapi Tuhan kasih dia kekayaan. Dan saudara, Alkitab mencatat dengan jelas buat kita bahwa dia menjadi seorang yang kaya, raja yang sangat kaya. Dan tidak ada orang yang bangkit sekaya dia. Saudara, hitunglah hari ini yang kaya adalah Bill Gates. Di mana-mana orang pakai apa yang ia temukan. Tetapi Alkitab sudah dengan jelas bahwa kekayaan Bill Gates tidak melampaui kekayaan dari Salomo.
Karena sejak Salomo meninggal, tidak ada orang yang bangkit sekaya Salomo. Dan Salomo juga adalah seorang yang berhikmat. Sampai Alkitab menceritakan semua raja-raja, pembesar-pembesar datang untuk mendengar hikmat Salomo. Jadi saudara, Salomo ini luar biasa. Sehingga ketika dia menulis tentang bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, itu berarti dia sendiri sudah melakukan akan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, ayat 9 ini berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Saudara, ini sesuatu yang sebenarnya kita sudah dengar berulang-ulang ayat ini. Tetapi ketika saya membacanya, saudara, saya merasakan ada banyak berkat Tuhan. Dan saya mengalami penyataan-penyataan Tuhan yang luar biasa. Nah, biasanya saudara, orang memuliakan Tuhan itu dengan suara, ya, betul ya. Ayo muliakan Tuhan dengan suaramu. Berarti kita harus memuji-muji Tuhan. Ada yang berkata, ayo muliakan Tuhan dengan tepuk tanganmu. Nah, mari kita semua bertepuk tangan, ya. Jangan ada yang diam. Mari muliakan Tuhan dengan berlompat-lompat memuji Tuhan. Ya, kita semua anak-anak Tuhan, ya, bersuka cita dengan melompat-lompat buat Tuhan. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Maka tubuh kita serahkan untuk Tuhan. Kita berikan sebagai persembahan untuk Tuhan. Tubuh kita menjadi rumah Tuhan, yang baik Roh Kudus tinggal di dalam kita. Jadi saudara, kita bisa memuliakan Tuhan dengan hidup kita, ya. Dengan hidup kita. Tetapi saudaraku, ini sesuatu yang sedikit berbeda. Tuhan katakan muliakan Tuhan dengan apa? Hartamu. Wow. Nah saudara, kata memuliakan Tuhan sendiri ini berbicara tentang penyembahan. Ketika kita mengatakan memuliakan Tuhan, maka memuliakan Tuhan adalah esensi dari penyembahan. Kata memuliakan Tuhan berarti kita menghormati Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Tetapi bukan lagi hanya sebatas pada diri kita sendiri, pada pujian kita, pada tubuh kita. Tetapi Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan dengan harta kita? Tentunya ada maksud Tuhan yang luar biasa di sini, yaitu saudara, kita bagaimana menjadi seorang pengelola yang baik dari apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ya, kalau harta itu berbicara tentang harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Saudara tahu apa yang bergerak, apa yang tidak bergerak. Harta yang tidak bergerak itu berupa tanah, berupa rumah, berupa emas, berupa uang saudara. Tapi harta yang bergerak bisa berupa mobil, ya, bisa berupa motor, mungkin ada becak saudara, ya, mungkin ada sepeda saudara, ya, mungkin ada yang paling canggih lagi ada helikopter saudara. Wow. Ya. Jadi harta itu berbicara tentang apa yang kita punyai. Saya tidak perlu jelaskan ini, saudara sudah sangat paham. Nah saudara yang kekasih, Tuhan ingin kita memuliakan Tuhan dengan semuanya itu. Nah, bagaimana caranya? Tentunya saudara, kita harus menjadi pengelola yang baik daripada apa yang Tuhan sudah percayakan. Nah ini yang saya mau agar kita paham dulu di sini, supaya pada akhirnya saudara, kita dapat memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan buat kita. Kita sepakat dulu hari ini bahwa segala sesuatu yang saya punya, yang saudara punya, itu berasal dari Tuhan. Ada amin?
Sekali lagi, kita harus sepakat betul di sini bahwa apa yang saya punyai, yang namanya harta, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, semuanya itu berasal dari Tuhan, dan itu Tuhan titipkan bagi saya, bagi saudara untuk kita kelola. Dikelola untuk apa? Tentunya untuk hidup kita. Kita pakai untuk kita dapat hidup, kita dapat membiayai segala kebutuhan kita, pribadi, keluarga, anak, cucu kita. Dan kita bisa pakai untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita. Ya, hobi, kegiatan-kegiatan kita pakai itu. Tetapi di sini yang menjadi perbedaan, saudara. Siapa yang dimuliakan melalui penggunaan itu? Ini yang menjadi pertanyaan serius bagi kita. Tentunya hari ini mari kita lihat diri kita sendiri. Tuhan, apakah harta yang Engkau percayakan ini aku kelola untuk memuliakan Engkau, atau aku sedang mengelola untuk memuliakan diriku sendiri, menunjukkan tentang siapa aku, menunjukkan tentang kehebatan aku, menunjukkan tentang keberhasilan aku, atau mungkin aku mengelolanya lebih kepada hidupku daripada aku memberikannya untuk Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mengapa pengelolaan harta ini begitu penting? Karena kalau saudara baca di dalam kitab Injil, khususnya kitab Matius, Tuhan menggambarkan tentang talenta, di mana satu kali waktu semua yang dipercayakan kepada kita akan kita pertanggungjawabkan untuk Tuhan. Jadi saudara, kita tidak lolos. Mungkin hari ini saudara lolos di dunia, ya lolos, ya. Ibadah online, ya, lolos, tidak memberi buat Tuhan. Pak pendeta tidak lihat. Ini kan kerja keras saya, ini kan hasil usaha saya. Tidak ada orang yang tahu. Saya mau pakai untuk apa kek, saya mau lakukan untuk apa kek, terserah saya. Silahkan saudara, silahkan. Tetapi ingat bahwa pada harinya nanti kita tidak akan lolos daripada yang namanya pertanggungjawaban. Saya tidak menakuti saudara, tidak. Saya gembala yang tidak suka menakuti jemaat, menakuti umat Tuhan. Tetapi sebagai hamba Allah, hamba Tuhan, saya memperkatakan firman Tuhan. Tidak apa-apa saudara mau pakai untuk diri saudara, saudara mau pakai semuanya untuk saudara, tidak masalah. Tetapi selalu ingat bahwa bukan cuma harta, waktu, talenta, dan semua yang Tuhan percayakan, itu akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, saudara, untuk itu mari kita belajar supaya kita jangan salah di dalam mengelola harta yang Tuhan percayakan untuk kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada 3 hal yang saya mau share kepada kita pagi ini. Memuliakan Tuhan dengan harta kita berarti kita sedang menyatakan bahwa ketika kita menggunakan harta kita untuk Tuhan, ketika kita sedang menggunakan semua kepercayaan Tuhan berupa harta ini, maka kita sedang menyatakan bahwa Tuhan, aku sedang menyembah Tuhan. Aku sedang membawa hidupku untuk Tuhan. Sebab penyembahan tidak lepas daripada pemberian. Dan pemberian adalah bukti daripada penyembahan. Penyembahan tidak lepas daripada pemberian. Sedangkan pemberian itu adalah bukti dari penyembahan. Ada amin? Jadi ketika kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, ini berbicara bagaimana kita memberi kepada Tuhan.
Dan waktu kita memberi kepada Tuhan, maka pemberian itu menyatakan penyembahan kita. Itu sebabnya ada satu lagu yang berkata, Ku datang kepadamu, aku membawa hidupku, tetapi bukan cuma hidupku, tapi aku membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saya lupa lirik lagunya, tetapi saya masih ingat lagu itu. Ketika saya renungkan ini, lagu itu terus ada di dalam pikiran saya. Ketika kita datang pada Tuhan, kita tidak datang dengan tangan hampa. Amin. Tapi ada sesuatu yang kita bawa kepada Tuhan. Saya ingat, saudara, waktu saya masih kecil, satu kali waktu orang tua saya, ayah saya, ibu saya mengajak saya untuk berjumpa dengan seorang hamba Tuhan. Kebetulan hamba Tuhan ini datang dari luar kota. Jadi dia ada di rumah keluarganya dan kami harus datang untuk mengunjungi dia. Saudara, yang saya lihat untuk berkunjung kepada hamba Tuhan ini, saudara, mama saya itu pusing. Dia pusing bukan karena sakit kepala, saudara, ya. Tapi dia pusing, apa yang kita harus bawa untuk hamba Tuhan ini. Saya kemudian memperhatikan dan melihat dia, kok mau ketemu orang saja pusing. Lalu saudara, yang dia lakukan ialah, saudara, dia mulai buat kue. Jadi mama saya ini ya punya talenta buat kue. Dia buat kue. Dalam hati saya bilang, waduh, saya yang selama ini ada saja, mama jarang buat kue untuk saya. Ini hamba Tuhan datang langsung dibuat kue. Lalu kemudian dia buat kue yang terenak. Saya lihat memang, saudara, kue itu, waduh, harumnya itu membuat saya hampir mengambilnya, mencurinya, saudara, ya. Waktu masih kecil belum bertobat, ya. Dan saudaraku yang kekasih, dia kemudian menyiapkan makanan. Selain kue ada makanan. Lalu dia masak. Lalu dia menaruh masakannya itu, wah, saudara, dalam satu tempat dan kue di satu tempat. Jadi kami bertiga pergi. Nah, singkat cerita, saudara, tiba kami cerita dengan hamba Tuhan itu. Saya masih kecil, saya bermain-main di situ. Saya tidak memperhatikan cerita mereka. Tetapi ketika pulang, saudara, ibu saya kemudian menyalami hamba Tuhan itu dan memberikan, dan saya melihat ada satu amplop putih yang dikasih kepada hamba Tuhan itu. Saya bilang, nah, itu pasti uang. Gitu. Kita mau beli sepatu saja susahnya minta ampun. Mama, sepatu sudah robek, sabar. Tapi kalau hamba Tuhan ini datang langsung amplop. Ternyata, saudara, saya baru belajar dari sini bahwa ketika hamba Tuhan itu, seorang ingin bertemu dengan hamba Tuhan, kalau saudara belajar di perjanjian lama, ada persembahan yang harus dibawa. Supaya hamba Tuhan itu mendoakan orang yang datang untuk minta didoakan dan yang memberikan persembahan itu. Nanti saudara baca itu, saudara. Ada banyak kesaksian. Saya tidak bisa buka satu persatu. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, artinya ketika kita datang pada Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, maka salah satunya ialah saudara memberi kepada Tuhan. Jadi Pak Pendeta, kalau kita pakai untuk bayar uang sekolah bukan memuliakan Tuhan? Saya bilang, yes, memuliakan Tuhan. Pak Pendeta, kalau kita pakai uang kita untuk makan coto? Yes. Saudara pakai untuk makan, itu memuliakan Tuhan. Kecuali saudara pakai uang saudara untuk pergi ke karaoke, saudara pakai uang saudara untuk ke klub malam dan karaoke di sana, minum di sana, ngerokok di sana, mabuk di sana. Saudara pakai harta saudara untuk hal-hal yang tidak benar. Saya katakan itu tidak memuliakan Tuhan. Ada amin? Atau bapak-bapak pakai hartanya untuk apa? Untuk selingkuh. Wah, itulah lebih lagi saudara. Saudara dosa besar. Ya, dapat mobil baru dipakai untuk jemput perempuan lain. Waduh. Dapat motor baru, bukan jemput istri, tapi jemput wanita lain. Padahal istrinya menangis, istrinya berdoa minta mobil, minta motor.
Giliran dapat suaminya pakai itu bukan untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini hati-hati saudara. Nah, saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Yang pertama di sini saya catat saudara. Secara cepat saja. Pemberian yang memuliakan Tuhan menunjukkan begini. Bagaimana tanggapan kita terhadap siapa Tuhan buat kita. Jadi kalau saudara memberi, maka saudara sedang menunjukkan tanggapan saudara tentang Tuhan buat hidup saudara. Saudara, siapa Tuhan buat saudara? Siapa Tuhan di dalam hidup saudara? Ini penting. Apakah Tuhan itu adalah raja buat saudara? Apakah Tuhan itu adalah juru selamat buat saudara? Apakah Tuhan itu adalah pembela dalam hidup saudara? Nah, kadang-kadang saudara, orang tidak memberi karena dia tidak meresponi, menanggapi Tuhan itu buat dirinya sendiri. Tuhan itu sekedar tempat kita meminta. Ketika saudara susah datang pada Tuhan, Tuhan, saya sedang susah, Tuhan berkati hidup saya. Tuhan, saya sedang butuh ini, Tuhan tolong penuhi. Tuhan, saya sedang sakit, Tuhan sembuhkan saya. Terkadang kita menjadikan Tuhan itu sebagai Aladin, seperti itu ya. Saudara tahu kan film Aladin? Digosok lampu lampu ajaib, lalu Aladinnya keluar. Saya akan mengabulkan permintaan Tuhan. 3 permintaan. 1, 2, 3. Lalu seng, saudara, apa yang saudara minta terjadi. Nah, saudara, kadang kita menanggapi Tuhan seperti itu, sehingga kita tidak menghargai siapa Tuhan. Kita tidak menghormati siapa Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, perhatikan orang Majus dari timur. Datang dengan perjalanan yang begitu jauh, saudara, untuk berjumpa dengan Yesus. Waktu itu Yesus umur 2 tahun. Bukan bayi lagi. Anak 2 tahun, tetapi pembesar, orang-orang kaya, orang-orang pintar, orang-orang berhikmat menganggap anak 2 tahun itu bukan anak, tapi raja. Sehingga mereka datang, saudara, bukan dengan tangan hampa. Mereka membawa persembahan. Karena yang mereka menghadap itu bukan anak kecil, tetapi seorang raja. Saudara, seperti contoh orang tua saya tadi. Dia menganggap hamba Tuhan itu representasi dari Tuhan. Dia menganggap bahwa hamba Tuhan itu wakil Allah. Sehingga dia datang berjumpa dengan hamba Tuhan itu dengan tidak tangan hampa, tapi membawa sesuatu. Saudara, seperti apa sih Tuhan buat saudara? Kalau Tuhan itu raja dalam hidup saudara, maka waktu kita datang beribadah, waktu kita menghadap Tuhan, kita tidak datang dengan tangan hampa. Ketika saudara membawa sesuatu pada Tuhan, itulah tanggapan saudara tentang siapa Tuhan buat saudara. Kalau Tuhan itu juru selamat saudara, siapa sih yang mati untuk saudara? Apakah orang tua saudara mati untuk saudara? Kalaupun dia mati untuk saudara, tidak mengubah apa-apa hidup saudara. Yang berdosa tidak bisa mati untuk yang berdosa, supaya yang berdosa akhirnya jadi baik, jadi selamat. Tidak bisa. Kalau Yesus juru selamat kita, yang sudah mati buat kita, Dia sungguh-sungguh berkorban bagi hidup kita. Masa ketika kita datang berjumpa dengan Dia yang mati buat kita, kita hanya berkata, Tuhan, Engkau tahu keadaan lagi susah. Tuhan, Engkau tahu usaha lagi macet.
Tuhan, Engkau tahu bisnis lagi lesu. Tuhan, Engkau tahu bahwa saat ini uang susah, uang sulit. Saya mau bertanya, betulkah engkau sulit? Betulkah engkau susah? Betulkah Tuhan tidak pelihara hidupmu? Betulkah Tuhan tidak pernah menjaga hidupmu? Bukankah kita percaya bahwa Dia Tuhan yang memberikan kepada kita kelimpahan? Kalau kita bilang susah, maka susah. Kita bilang sulit, maka sulit. Tetapi kalau kita tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Dia Tuhan yang baik, Dia Raja di atas segala raja, Dia Juru Selamat kita. Ketika kita menanggapi Tuhan seperti itu, maka bentuk penyembahan kita, ketika kita datang pada Tuhan, maka kita akan memberi kepada Dia yang layak untuk Dia terima. Saudara, jangan perlakukan Tuhan seperti manusia yang tidak ngerti apa-apa. Jangan tipu, jangan bohong sama Tuhan. Tuhan tahu. Saudara, Tuhan tidak miskin. Tuhan tidak kurang di surga sehingga Dia menuntut kita untuk muliakan Dia dengan harta kita. Enggak, saudara. Tapi justru lewat pemberian itulah tanggapan hati kita. Siapa Dia buat kita? Kalau engkau tahu Dia baik buat saudara, engkau tahu Dia Tuhan dan Raja dalam hidup saudara, mari datang padanya. Muliakan Dia dengan pemberian saudara. Ada amin? Yang kedua, Bapak Ibu saudara, pemberian kita yang menunjukkan bagaimana kita memuliakan Tuhan. Ini dia yang kedua. Itu menunjukkan nilai kita, nilai hidup kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara, saya harus jelaskan ini. Ini yang Tuhan kasih buat saya dan ini baru sekali. Ini luar biasa, saudara. Ketika saudara datang beribadah, atau mungkin kita sedang ibadah online, lalu kita memberi kepada Tuhan, maka saudara tahu, pemberian saudara bukan saja menyatakan siapa Tuhan buat saudara, tapi menyatakan nilai saudara di hadapan Tuhan. Saudara sedang memposisikan nilai saudara melalui persembahan saudara. Contoh saudara, kalau saya datang beribadah dan saya bawa 1.000 untuk persembahan, kemudian saya sadar, apakah nilai saya hanya 1.000? Saudara, gini, nilai hidup kita tidak ditentukan oleh nilai persembahan. Bukan itu maksud saya. Tetapi saudara sadar, gini, saudara sadar bahwa saudara itu bernilai. Dan nilai hidup saudara ini, nilai hidup saudara itu adalah senilai darah Yesus. Ada amin? Nilai hidup saudara itu senilai darah Yesus. 1 Petrus pasal 18 ayat 19. Engkau telah ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Yesus. Dan firman Tuhan katakan darah yang sangat mahal. Artinya begini, hidup saudara mahal, hidup saudara sangat bernilai. Tetapi apakah hidup yang bernilai itu saudara datang kepada Tuhan hanya dengan sekedar membawa 1.000? Kadang-kadang orang bilang begini, bukan soal nilainya, bukan soal jumlahnya, tapi hati. Betul. Tetapi kalau hati saudara, hidup saudara bernilai, maka persembahan saudara juga berkualitas. Ada amin? Ini yang Tuhan jelaskan buat saya. Saya kaget saudara. Tuhan bilang gini, Adi, saya nggak lihat persembahanmu, tetapi saya coba kamu bandingkan nilai hidupmu. Nilai hidupmu itu tidak ada jumlah harta dunia ini yang bisa membeli nilai hidupmu. Tidak ada. Sekalipun satu kekayaan dunia dikumpulkan untuk membeli satu jiwa, itu tidak akan bisa.
Itu berarti bahwa hidup kita begitu bernilai. Dan yang bernilai di dalam kita harus yang keluar juga bernilai. Ada amin? Sampai sini saudara bisa tangkap? Yang keluar dari hidup saudara juga harus bernilai. Artinya, Tuhan sudah selamatkan hidupku. Tuhan sudah buat yang terbaik buat hidupku. Tuhan sudah angkat saya dari dosa. Saya tidak layak. Saya orang yang pantas dihukum. Saya pantas masuk neraka. Tapi Tuhan begitu baik, Tuhan angkat saya. Bukan dari seorang budak dosa. Dia angkat menjadi budaknya, menjadi anaknya. Bahkan dia dudukan saya sebagai sahabat. Bukankah seorang sahabat adalah satu kedudukan yang luar biasa, di mana seorang sahabat mampu memberikan apapun untuk Tuhan. Saudara perhatikan Abraham. Tuhan jelaskan sama saya. Coba lihat Abraham. Tuhan menyebut dia seorang sahabat. Dan seorang sahabat seperti Abraham, dia bilang begini, dia berikan anaknya. Saudara, itu pemberian yang bernilai buat dia. Tidak ada yang bernilai selain Ishak buat Abraham. Saudara perhatikan, walaupun dia punya kambing domba, saudara dia punya lembu sapi, dia punya harta yang banyak, emas dan sebagainya, Tuhan tidak minta itu. Tuhan minta Ishak. Yang bernilai buat Abraham bukan hartanya, tapi Ishak. Artinya saudara, Abraham memberikan Ishak karena dia sadar nilainya di hadapan Tuhan. Dia sahabat. Dia sahabat Tuhan. Seorang sahabat, dia akan berikan kepada sahabatnya itu yang terbaik. Saudara adalah anak Tuhan. Saudara adalah hamba Tuhan. Saudara adalah umat Tuhan. Saudara adalah sahabat Tuhan. Kalau saudara yakin saudara sahabat, maka yang keluar dari hidup saudara, pemberian saudara itu yang bernilai. Saudara, jangan untuk manusia kita bisa buat yang terbaik, tapi untuk Tuhan kita gagal. Untuk diri kita bisa buat yang terbaik. Rumah saudara, saudara buat yang terbaik. Saudara makan yang terbaik. Tuhan bilang muliakanlah Tuhan melalui itu. Tetapi waktu saudara datang pada Tuhan, saya mau bilang, buat juga yang terbaik. Ada amin? Buat juga yang terbaik. Tuhan tidak larang saudara buat yang terbaik untuk hidup saudara. Saudara beli baju yang terbaik, sepatu yang terbaik. Kalau sepatu saja saudara bisa beli 3 jutaan, sepasang sepatu yang hanya untuk menutup kaki saudara. Tapi waktu saudara datang pada Tuhan memberi, saudara hanya bawa 100.000. Saudara hanya bawa 50.000. Saudara, bukan jumlah yang saya bilang, tetapi nilainya. Nilai hati saudara untuk Tuhan. Ya, hamba Tuhan dilarang bicara uang. Maksudnya nominal uang. Tapi soal pemberian saya harus bicara. Karena ini penting. Saudara, mari kita pikirkan ini baik-baik. Waktu engkau nabur buat Tuhan, lihatlah apakah benar-benar itu nilaimu. Dengar, Tuhan beri kepada engkau, tindakan Tuhan beri kepada kita itu tidak main-main. Anak satu-satunya Yesus dia berikan. Dan akhirnya saya dan saudara selamat karena pemberian itu. Itulah harga saudara. Jangan remehkan Tuhan dengan pemberian saudara, tetapi hargailah dan hormatilah Tuhan dengan pemberian hidupmu. Yang terakhir saudara, yang ketiga, pemberian di mana kita mau memuliakan Tuhan dengan pemberian kita. Yang ketiga, yaitu kita menunjukkan seberapa besar iman kita kepada Tuhan. Yang ketiga ini saudara, ketika saudara memberi, saudara percaya tidak bahwa Tuhan memelihara hidup saudara? Orang yang percaya dia tidak akan takut memberi. Kadang-kadang orang memberi, orang takut saudara, pikir bagaimana besok, bagaimana kredit ini, bagaimana kredit ini, bagaimana itu, bagaimana ini.
Dia khawatir sekali, dan saking khawatir sampai dia tidak mau memberi kepada Tuhan. Mengapa? Karena dia takut bahwa ketika dia memberi kepada Tuhan, dia kekurangan. Saudara, gini, simpel saja. Orang yang memberi berarti dia punya iman kepada Tuhan. Ada amin? Dia percaya. Dia percaya gini, bahwa Tuhan, aku tahu bahwa ini waktunya susah, waktunya sulit, pandemi, semuanya serba sulit. Tetapi aku mau menaruh percayaku kepadamu. Aku percaya banget Tuhan, bahwa Tuhan hidup, Tuhan berkuasa, Tuhan bisa ubah situasi dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan mampu untuk mengangkat hidupku. Tuhan mampu untuk memberkati hidupku. Tuhan, hati saya lebih beriman kepada Tuhan daripada beriman terhadap harta ini. Hati saya lebih percaya dan berharap pada Tuhan daripada kekayaan yang Tuhan kasih. Orang seperti itu, saudara, dia akan menabur tanpa dia punya rasa takut, kan dia percaya Tuhan yang pegang hidupnya. Amin. Tuhan yang pegang. Jadi saudara, pemberian menunjukkan seberapa besar iman. Seberapa besar engkau percaya Tuhan pegang hari esokmu. Saudara, jangan takut. Jangan takut untuk memberi. Dia bisa ubah segala sesuatu. Abraham berkata dalam Ibrani pasal 17, pasal 11 ayat 17 sampai 19. Abraham percaya sekalipun dia memberikan Ishak, dia sanggup. Allah sanggup untuk membuat Ishak yang sudah mati hidup kembali. Itu luar biasa. Saudara percaya? Kalau saudara memberi, Tuhan juga sanggup memulihkan hidupmu. Saudara percaya? Tuhan sanggup memulihkan ekonomimu. Jangan takut memberi kepada Tuhan. Muliakanlah Tuhan melalui pemberian saudara. Sebab iman kepada Tuhan tidak pernah gagal. Salomo, ketika dia dapat banyak dari Tuhan, dia beri banyak untuk Tuhan. Itu sebabnya apakah kekayaan Salomo berkurang? Tidak. Alkitab tidak mencatat bahwa Salomo akhirnya jatuh miskin. Oh, kenapa kok jatuh miskin? Karena bangun bait suci yang dilapisi emas, perkakasnya emas. Dia bangun dengan banyak batu-batu mahal. Bertalenta-talenta, beratus-ratus talenta emas diberikan. Akhirnya Salomo jatuh miskin. Melarat hidupnya, minta-minta di jalan, tidak bisa makan. Tidak. Salomo semakin kaya, semakin diberkati. Ingat, ketika saudara beri pada Tuhan, saudara sedang menabur di tempat yang pasti berbuah, pasti bertumbuh. Belalang pelahat dia akan dijauhkan Tuhan. Belalang pengerik akan diangkat Tuhan. Belalang pelompat akan dijauhkan Tuhan. Saudara, Tuhan mampu menutup semua hal yang buruk atas hidup saudara. Karena dia Tuhan yang baik. Jangan takut. Ketika saudara memberi, itulah iman saudara kepada Tuhan. Saudara, saya akan akhiri dengan satu kisah. Saudara, ada seorang yang bernama John Rockefeller. John ini adalah seorang Amerika, seorang pebisnis Amerika yang sangat kaya. Dan kekayaannya sangat banyak. Dia sangat terkenal karena dia menguasai minyak, bisnis minyak di Amerika. Tetapi saudara, John ini mengalami ketakutan. Sudah punya banyak harta, banyak kekayaan, tetapi dia sangat takut, cemas terhadap hartanya. Dia takut hartanya dicuri. Dan saudara, John ini menderita sakit kronis. Dia tidak bisa makan karena masalah pada pencernaannya. Saudara, karena masalah pencernaannya, saudara, dia hanya bisa minum susu sedikit yang diasamkan dan juga roti kering. Jadi saudara bayangkan orang yang begitu kaya, sakit,
dan hanya minum susu sedikit yang diasamkan dan juga roti kering. Dia tidak bisa makan yang banyak. Oh, kalau kita di sini, saudara, banyak duit, sudah makan coto lah, sudah makan pangsit lah, sudah makan apalagi, sudah banyak sekali. Tapi karena sakit, John ini tidak bisa makan makanan yang enak. Dan saudara, penyakit ini membuat dia mengalami kerontokan pada semua bulu yang ada pada tubuhnya. Jadi dia botak, ya, rontok semua rambutnya. Dan saudara, John ini tidak bisa tidur setiap malam karena dia dihampiri oleh ketakutan. Dan terakhir, dokter memvonis dia bahwa hidup John sangat singkat. Singkat cerita, saudara, John dapat arti hidup baru ketika dia jumpa dengan Yesus. Pengusaha yang hebat, yang takut ini, yang sakit ini, yang divonis dokter, umurnya sangat singkat, dia akhirnya bertobat dan dapat hidup baru dari Yesus. Apa yang terjadi ketika Yesus ada di dalam hidupnya? John ini mulai merasa bahwa hidup ini milik Tuhan. Ketakutannya mulai berangsur-angsur hilang. Dia tidak takut lagi soal hartanya. Dia kemudian mendirikan yayasan, membantu orang miskin, anak-anak yatim. Dia memberi dengan sukacita. Dan saudara, lewat pemberian-pemberian itu banyak orang ditolong. Dan itu membuat John kembali senang. Dia menikmati hidup. Dia dapat sukacita. Dia tidak khawatir lagi. Ternyata firman Tuhan digenapi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. John disembuhkan dari sakitnya. John tidak lagi hanya minum susu dan makan sepotong roti kecil, tetapi dia bisa makan makanan yang lezat. John disembuhkan. Dan saudara tahu, John mendapat umur yang panjang. Umur John adalah 98 tahun. Lalu dia meninggal. Dia memakai hartanya untuk memuliakan Tuhan. Saudara, cintailah Tuhan dan bukan hartamu. Ketika engkau mulai memberi, ada sukacita di hatimu. Muliakanlah dia seperti John. Ketika John takut terhadap hartanya dicuri orang, John sakit, menderita. Dan John tidak bisa menikmati hidup. Tapi waktu dia ketemu Yesus, dia dapat hidup baru. Dia belajar memberi. Dia penuh sukacita. Dia disembuhkan Tuhan dan diberikan umur panjang oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita hari ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, ajar kami untuk memberi buat Tuhan. Memuliakan Tuhan melalui harta kami. Terima kasih Tuhan buat semua yang baik yang Engkau sudah sediakan, bahkan yang akan Engkau berikan buat kami. Tapi buat kami, hati kami, untuk melekat kepada Tuhan, bukan pada harta kami. Buat kami Tuhan untuk dapat memuliakan Engkau dengan apa yang Tuhan kasih buat kami. Tuhan, biarlah kami dapat melihat Tuhan jelas bahwa Engkaulah Raja, Kau Juru Selamat kami. Dan tolong kami untuk dapat melihat nilai hidup kami, bahwa hidup kami adalah berharga dan bernilai. Sehingga apa yang kami beri bagi Tuhan pun itu keluar dari kehidupan yang bernilai. Dan Tuhan, biarlah kami beriman dan berharap pada Tuhan. Kami tidak takut dalam memberi, karena Tuhan pasti akan menjaga, menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang mendengar firman-Mu. Berkati setiap kami di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya, dengar firman dan siap lakukan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya sungguh percaya kita semua sudah dengar firman dan kita semua
sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari lakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Ada amin? Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama tentunya mengenai ibadah on-site atau ibadah offline yang kita sudah rencanakan, kita sudah sepakati bersama pada bulan Agustus tahun 2021. Tentunya ini tinggal beberapa bulan, 2 bulan lagi sudah. Dan untuk itu telah diberitahukan kepada kita semua bahwa kita sedang mencari dana untuk penyewaan gedung untuk ibadah on-site. Dan saudara, kita membutuhkan biaya untuk pemakaian gedung ini. Dan saya bersyukur sudah ada jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah menabur. Terima kasih buat taburan saudara. Kami berdoa bila taburan itu mempermuliakan Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mau dan rindu untuk terlibat di dalam pengadaan gedung gereja ini, kiranya Bapak Ibu bisa menghubungi kami atau Bapak Ibu bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan ini sehingga apa yang dibutuhkan bisa dapat terpenuhi. Saya percaya bahwa orang yang menabur akan menuai. Ada amin? Saya percaya orang yang memberi bagi Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Saudara, sebagai gembala saya sudah rindu untuk beribadah dengan jemaat secara on-site. Saudara juga pasti sudah rindu untuk beribadah bersama-sama. Ya, kalau saudara belum bisa menabur, minimal saudara berdoa. Ya, doakan hal ini supaya apa yang kita rencanakan bisa tercapai. Dan kemudian dari panitia pengadaan gedung atau panitia pembangunan telah mengadakan basar dan kupon-kuponnya sudah dibagikan kepada beberapa jemaat. Ada yang mengambil dan juga ada yang menjual. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menyelesaikan acara ini. Acara ini bisa berhasil, bisa sukses. Kita percaya bahwa itu semua karena kerjasama kita. Acaranya, basarnya itu tanggal 9 ya. Tanggal 9 Juni, hari Rabu. Hari Rabu, saudara Basar Wendy's, ingat, saudara bisa datang ke sana untuk mengambil pesanan saudara. Kalaupun saudara tidak bisa mengambil, ada yang akan antar, tetapi ditambah biaya ongkos antar. Ya, saudara ya. Jadi saya berharap saudara bisa berpartisipasi dan kami ingin saudara menjual itu kepada teman-teman ya, keluarga, sehingga banyak kupon yang laku terjual. Semua keuntungan akan dipersembahkan untuk pengadaan gedung ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua lakukan yang terbaik buat Tuhan. Untuk ibadah praise and worship pada hari Kamis akan tetap dilakukan seperti biasa jam 7 melalui aplikasi Zoom. Kita ibadah secara online. Dan ada yang perlu saya sampaikan kepada umat Tuhan, bahwa pada bulan Juni selama 1 bulan kita akan mengadakan doa pagi dimulai dari jam 6 sampai jam 6.45. Untuk itu saya rindu kepada semua hamba Tuhan dan semua jemaat bisa terlibat di dalam acara doa ini selama 1 bulan penuh, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Minggu kita fokus beribadah. Untuk itu saya menghimbau kita semua, mari kita giatkan doa, sebab saya percaya bahwa Tuhan sedang merancangkan hal besar di depan kita, di mana melalui pandemi ini kita mengalami pemeliharaan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama, kita akan melihat bahwa banyak tuaian, banyak mujizat, banyak berkat Tuhan yang Tuhan siapkan buat kita di saat kita beribadah kembali. Puji Tuhan saudara, saya percaya bahwa saudara mau dan sungguh-sungguh terlibat dalam rencana ini. Dan yang terakhir, persembahan kita, baik persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, saudara bisa transfer ke rekening gereja yang sudah disampaikan di grup jemaat. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini.
datang dari Tuhan. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari angkat tangan saudara, serukan namanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan buat lawatan Tuhan, anugerah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa buat pertolongan-Mu yang ajaib dalam ibadah ini. Saatnya kuman-Mu, kami semua akan mengakhiri ibadah ini. Turunlah berkat-Mu atas kami. Umat Tuhan, angkat dua tangan, percaya sungguh-sungguh janji Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Kiranya anugerah berkat di dalam nama Bapa, kasih yang tak berkesudahan di dalam nama Yesus, dan oleh urapan pertolongan di dalam nama Roh Kudus, tiga pribadi yang esa di dalam nama Yesus. Berkat itu turun atas hidupmu, memberkati engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus setiap kita percaya. Mari dengan iman katakan amin. Mari serukan nama Yesus. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita masuk dalam saat teduh. Tuhan memberkati kita. Tuhan, Bapak Ibu, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.